seperti Maria, Tuhan Yesus. Buka hati pikiran kami pagi hari ini, Tuhan, untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, dan kami mengerti dan menjadi pelaku firman itu sendiri, Tuhan Yesus. Sebab siapakah kami ini, Tuhan Yesus? Kau jadikan kami berharga, menjadikan kami biji matamu, kepunyaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengkaan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dan roda kebenaran sampai selamanya.
kasih Tuhan, dan biarlah semakin kesini kami semakin hidup di dalam roh Tuhan. Karena kami membutuhkan kuasa roh Tuhan untuk menghadapi arus dunia yang begitu jahat. Dan kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang memenangkan setiap kami, bahkan lebih daripada yang menang. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami siapkan hati kami, loh hati kami untuk menjadi tanah yang subur, supaya ditanami oleh benih kebenaran firman Tuhan. Segala pengganggu jahat yang datang dari kuasa udara kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk diberkati, dan kami semuanya telah berdoa kepada Tuhan. Yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita kembali belajar pada saat pagi ini, saudara sekalian. Di dalam pembacaan kita belajar lagi tentang seorang tokoh namanya Daniel, saudara. Kita akan belajar tentang iman dan keberanian Daniel. Hari-hari ini susah ditemukan orang yang berani, apalagi berani mati, saudara. Berani susah aja susah, saudara, apalagi berani yang lain. Tetapi kita akan melihat bagaimana iman dan keberanian Daniel. Kita akan membaca di dalam Daniel 2 ayat 19 sampai yang ke-23. Saudara yang matanya masih bagus silahkan lihat ke depan, tapi jangan lihat ke belakang, saudara. Belakang saya boleh lah ya. Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Yang pria membaca ayat 19, selanjutnya yang wanita sampai selesai nanti ya. 1, 2, 3. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang meningkatkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Puji Tuhan, saudara. Kita melihat Daniel itu di sisi sosial ada di wilayah kerajaan. Yang kedua, Daniel adalah pemberani, seorang hamba Tuhan yang lawannya adalah singa yang sedang lapar, saudara. Nah, kita menghadapi orang yang lagi lapar juga susah, saudara. Takutnya dia mencuri dan sebagainya. Tetapi seorang Daniel adalah orang yang perkasa. Tentunya kita akan belajar kenapa bisa muncul sosok seperti Daniel. Kita harus belajar, saudara. Nah, di dalam dunia ini salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketakutan. Untuk mengatasinya, kita memerlukan keberanian dari Tuhan. Banyak hal yang menakutkan kita, yang secara kekuatan manusia kita nggak sanggup, saudara. Ada beberapa orang kolerik yang lebih berani daripada temperamen yang lain. Tetapi kata orang, di sosial itu di atas langit masih ada langit, saudara. Sudah pernah nggak melihat video seorang preman yang dia itu datang kemudian ingin mengebrak seseorang di dalam mobil, nggak taunya dia adalah seorang Kopassus, dia adalah seorang yang bersenjata, kemudian baru lembek di akhirnya, saudara. Nah, kita juga berjaga-jaga bahwa di dunia, di lingkungan kita ternyata ada orang-orang yang punya kekuatan sosial tertentu. Makanya saudara sekalian, berhati-hatilah dengan orang yang berpapasan kemudian dia pakai helm yang tidak terlihat sosoknya seperti apa. Kita harus berhati-hati saja, saudara. Kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian karena sebuah diawali dari kebiasaan. Kebiasaan kita akan membentuk kita, betul?
Kebiasaan kita ngobrol sama siapa, kebiasaan kita berteman dengan siapa, kebiasaan kita untuk membaca buku-buku, menonton apa itu akan mempengaruhi perilaku hidup kita. Dan ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sini, saudara sekalian. Kita melihat bahwa Daniel punya kebiasaan yang pertama, memuji Allah semesta langit. Di dalam ayat 19 sampai yang ke dan 23, saudara, dikatakan maka rahasia itu disingkapkan Daniel kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Kita berhadapan dengan orang yang punya persoalan, tetapi kadang-kadang masih dalam hal tentang pemilihan pilpres, cawapres, dan juga pemilihan gubernur, dan mengenai bansos, mengenai hal-hal yang lebih. Tetapi ini adalah persoalan mengenai raja, saudara. Kira-kira saudara bayangkan Pak Jokowi datang ke rumah tangga saudara, kemudian dia kasih sebuah persoalan tentang negara. Nah, kira-kira itulah yang dihadapi oleh Daniel. Dia tidak boleh salah ngomong, dia tidak boleh salah resep, dia tidak boleh salah solusi, saudara. Dan ini membutuhkan hikmat yang ilahi, saudara. Pernahkah saudara berhadapan dengan sebuah masalah yang sudah didoakan juga udah, ahli ekonomi kita sudah kita salurkan, ahli keuangan kita sudah kita andalkan begitu, tetapi kayaknya sudah jalan buntu, saudara. Akhirnya saudara bertelut di kaki Tuhan. Tuhan, tolong hambamu ini, berikan hikmat dan juga marifat untuk mengatasi. Saya melihat bahwa dalam rumah tangga itu kalau tidak bapaknya, ya ibunya, kalau tidak anaknya. Tetapi Tuhan kasih hikmat luar biasa. Makanya cakap di dalam sebuah rumah tangga itu dibutuhkan dalam artian siapa yang ahli membidangi ini. Dan saya melihat bahwa para wanita itu memiliki berbagai ilmu, saudara, yang mungkin beberapa saat tidak dimiliki oleh seorang pria. Demikian pula kadang-kadang pria juga memiliki ilmu yang tidak didapati oleh wanita. Kadang-kadang wanita itu berpikir sampai tengah jalan, tetapi bapak-bapak berpikir sampai ujung sana. Jadi eksekusinya akan beda di situ. Tetapi di suatu saat yang tidak bisa dipecahkan oleh kekuatan manusia, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu rajinlah berdoa, saudara. Jangan rajin rumpi, tetapi rajinlah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persoalanku kayaknya buat orang lain sepele, tetapi buat aku ini terlalu tinggi. Dan saya serahkan kepada Tuhan, berikan akal budi kepadaku untuk menyelesaikannya berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Ketika kita punya masalah, ada bagian Tuhan dan juga ada bagian kita. Jangan kita lepaskan kepada Tuhan saja, kita bilang up to God. Tuhan yang di atas bilang up to you. Jadi gak nyambung, saudara. Rata-rata yang saya selidiki adalah kita memulai dulu semampu kita, semaksimal kita udah usahakan, selanjutnya kita berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Banyak kali hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan yang berbicara di situ, Tuhan yang ambil di situ. Makanya ada ayat, Tuhan yang bertindak, kau diam saja. Tetapi jangan pakai ayat itu untuk sebagai alasan, saudara. Kenapa Pak diam saja? Bukannya berusaha, cari apa? Loh, firman Tuhan kan berkata, kita suruh diam saja. Tuhan yang bekerja. Ini masalahnya, cari pekerjaan. Tidak mungkin Tuhan yang bawa lamaran saudara. Pasti kita yang kirimkan lamaran itu. Sehingga ketika si pemilik usaha itu agak susah kayaknya orangnya, Tuhan bicara kepada dia. Ini adalah orang-orang yang bisa engkau pilih. Lalu Tuhan melalui bosnya memanggil kita. Nah, setelah itu kita udah nunggu kan, sudah kasih lamaran, udah nunggu kan. Nah itu, waduh saudara, kayaknya kok gak dipanggil. Jangan sampai Tuhan memanggil saya. Nanti saya gak ada pekerjaan lagi gitu ya. Nah akhirnya suatu kali udah dipanggil, seminggu sebelumnya kita udah deg-degan kan. Aduh nanti ngomong apa ya. Kita udah googling semuanya, cari
wawancara yang paling susah. Bagaimana caranya? Kita udah penuh di sini saudara, kita belajar semuanya. Gak taunya waktu di hadapan bos kita ditanya yang berbeda saudara. Jadi kayaknya persiapan kita menjadi kok tidak kepake begitu. Tuhan itu bicara kepada setiap kita pada saat spontanitas. Yang Tuhan kira itu adalah dibutuhkan oleh anak-anakku. Makanya Tuhan bilang kita jangan takut berhadapan dengan dunia ini, karena kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Yang pertama, memuji Allah semesta langit. Pujian adalah respon saudara kita terhadap apa yang telah dilakukan oleh Allah. Jadi waktu kita memuji Tuhan adalah merupakan respon ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Makanya penyembahan kita tidak akan pernah berhenti ketika kita mengingat kasih Tuhan. Jadi tips dari saya bagaimana kita bisa menyembah dengan baik, ingatlah kasih Tuhan. Ingat satu persatu 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kemudian 1 bulan yang lalu, atau seminggu yang lalu, atau barusan pagi tadi. Itu gak akan pernah selesai kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, akhirnya suamiku sudah bekerja selama 20 tahun. Ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih buat Tuhan yang maha baik, Tuhan yang melindungi luar biasa. Mengingat lagi anakku yang pernah step, udah ganti nama 3 kali, tetap aja step. Tetapi kita doakan kepada Tuhan Yesus Kristus, gak step lagi saudara. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah sembuhkan daripada anakku yang step. Waktu itu dia step-stepan, sekarang gak pernah step lagi. Puji Tuhan, puji syukur. Terima kasih Tuhan, saya gak punya beras, tetapi tetangga ketok pintu, Bu, ini ada beras Bu. Ya puji Tuhan kami dapat bansos. Ini ada sisa buat Ibu, boleh ya? Bukan berarti sisa loh Bu ya. Kami sudah cukup dengan ini. Dia adalah bagian untuk Ibu. Aduh, terima kasih ya Tuhan. Kenapa Ibu tahu begitu? Dia kata, ya ada yang menggerakkan lah buat saya. Kita bersyukur lagi. Terima kasih, saya udah jatuh, cuma luka dan gak kena itu. Kemarin Pak Sam bersaksi bahwa dia tuh bawa air panas di panci ya Pak. Wah itu mukanya kepanci saudara, karena jatuh. Tetapi mukanya tetap saja. Kok hitam? Oh memang hitam saudara. Jadi bukan karena itu, tetapi yang luka yang lain itu adalah bersyukur kepada Tuhan. Meskipun anak-anaknya menganggap itu lawakan, padahal nggak disengaja ya Pak. Ini sungguhan sakit begitu sampai merangkak begitu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan masih jagai saya dan luar biasa. Makanya saudara, kalau orang hidup di dalam Tuhan itu penyembahan nggak akan pernah putus, karena selalu ada sesuatu yang baru dari Tuhan yang Tuhan lakukan buat kita. Oleh sebab itu, di sini kita melihat bahwa banyak hal yang telah dikerjakan di dalam kehidupan Daniel, pertolongan yang luar biasa. Saudara ingat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang seharusnya saya tidak mampu, tetapi Tuhan mampukan. Yang seharusnya saya nggak memiliki ini, tapi Tuhan kasih pemilikan. Yang seharusnya saya nggak sesabar ini, tetapi kenapa Tuhan kasih kesabaran yang luar biasa? Itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memimpin hidup kita? Yang paling utama, kita sudah melewati 2-3 tahun masa COVID saudara. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Jangan dipikir itu sepele. Buat keluarga yang ngalamin itu, waduh kesesakan itu luar biasa. Waktu awal-awal saya melihat secara kacamata rohani itu seperti gelap, benar-benar gelap. Yang kita juga nggak tahu mau ngapain. Kita susah untuk keluar. Bagaimana kita cara makan? Apalagi sebagai seorang pendeta, bagaimana kita bisa ibadah? Tetapi puji Tuhan, Tuhan tolong melalui media. Meskipun kita susah memulainya, apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu yang disebut internet itu luar biasa. Tetapi kita bisa melewati itu, sempat sakit-sakit juga, sempat yang hampir terkapar, tetapi Tuhan lindungi kita semuanya. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu adalah materi yang paling bagus untuk kita bisa mengungkap kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tahun 2020 ya, mulai sampai akhirnya hari ini kami masih bisa selamat, semua karena anugerah Tuhan. Itu adalah sebagai bahan materi kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, COVID sudah berlalu, meskipun varian mulai muncul-muncul lagi, tetapi rasanya Tuhan melindungi saya.
tidak ada ketakutan lagi, karena yang paling menakutkan sudah lalu daripada kita. Puji Tuhan. Banyak hal yang telah dikerjakannya, menolong, memimpin, memberkati kita. Nah saudara, jangan hitung kekurangan kita, tetapi hitunglah berkat Tuhan. Hitung berkatmu satu-satu, itu membuat kita semakin kuat, saudara. Kalau kita menghitung kurangnya kita, aduh kita bisa lemah, saudara. Dan bagi orang-orang yang sudah lemah kayak gini, jangan ngomong sama yang lain, oh kita sama ya, kita orang kekurangan semuanya. Janganlah, kita bicara tentang berkat Tuhan. Kita dikasih fase ini untuk melihat di kekurangan kita, di kelemahan kita, ternyata ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Melalui apapun, melalui siapapun, itu adalah cara Tuhan. Dan kita patut bersyukur. Siapa yang masih suka mengeluh, saudara? Kenapa Israel diajak puter-puter di padang gurun? Supaya kedapatan orang aslinya itu seperti apa. Ternyata orang Israel itu ditemukan sebagai karakter orang yang bebal, orang yang tidak mau berterima kasih. Dia malapetaka, dia bertobat, dia datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Sebentar lupa lagi, melakukan hal yang salah lagi. Dan betapa Musa, seorang yang tidak gampang. Kita sedang membaca itu kan. Jadi bagaimana seorang Musa yang tidak pandai ngomong, kemudian diutus oleh Tuhan untuk membawa orang-orang Israel yang sedang diberdayakan oleh Fir'aun, oleh orang Mesir untuk keluar dari mereka. Kayak kita misalnya punya asisten rumah tangga, kemudian dia sangat kita butuhkan. Kemudian ada orang yang mengajak dia pergi, rasanya kita juga sakit. Rasanya kita butuh itu, nggak bisa lah begitu. Nah Fir'aun juga demikian. Tetapi lebih dahsyat lagi, Fir'aun itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan sendiri. Aduh, Tuhan tuh maunya sendiri, kata kita ya. Sudah diutus oleh Musa, udah mengutus Musa. Habis itu tidak dibuat kegampangan, tetapi dibuatlah kerasnya seorang Fir'aun. Sampai berapa kali, saudara? 10 kali mujizat. Jadi menurut saya Tuhan tuh adakan kesusahan supaya muncul mujizat, saudara. Air jadi darah, kemudian nyamuk lalat, kemudian anak-anak mati dan lain sebagainya, sampai terakhir udah diizinkan mereka pergi. Nggak taunya Fir'aun berpikir lain lagi. Ayo jemput mereka, halangi mereka. Orang Israel jalan kaki. Mereka para prajurit Mesir membawa kuda terbaik sehingga hampir kesusul, saudara. Disitulah Musa berteduh di kaki Tuhan. Jadi alat Musa itu cuma tongkat, termasuk Harun juga. Jadi Tuhan sejak awal dia panggil, Tuhan bilang, apa yang ada pada kamu? Hanya tongkat ini, karena saya adalah seorang pengembala. Pakailah itu untuk melakukan mujizat Tuhan. Nah saudara, di hidup kita, dalam rumah tangga kita, alat kita mungkin yang simple, gak mungkin melakukan sebuah mujizat daripada Tuhan. Tetapi contohnya Musa, saudara, dengan tongkatnya itu bisa melakukan berbagai mujizat. Kemudian saudara, sebagai pihak yang telah menerima dan mengalami hal-hal yang dikerjakan Allah di atas, tentunya sewajarnya dan sepantasnya jika kita memuji Dia sebagaimana dilakukan Daniel. Setiap orang Kristen seharusnya mudah untuk memuji Tuhan. Apakah kita mudah untuk memuji Tuhan? Kadang-kadang kita tidak selalu mudah, saudara. Saudara, di tempat ini tujuannya apa? Kembali kepada tujuan kita. Kita ke tempat ini tujuannya apa, saudara? Beribadah. Beribadah itu liturginya apa? Kan ada semuanya. Saya percaya bahwa ada beberapa orang yang sampai ke sini juga perjuangannya nggak mudah, saudara. Yang paling mudah itu kami, tinggal turun, saudara. Nah, buat saudara, mesti ada yang pesen Grab, ada yang mesti lupa kemarin tuh cek motornya atau mobilnya, nggak taunya bisa jadi pagi tadi mogok, dan akhirnya itu yang terjadi. Bisa jadi hal-hal yang lain. Itu nggak gampang, saudara. Istrinya sudah pengen cepet-cepet, suaminya bisa jadi jangan sekarang deh mah, emangnya minggu cuma sekarang saja, kan ada minggu depan juga ada. Istrinya bilang janganlah setiap hari, kita kan nggak tahu Tuhan panggil kita. Ya udah siap dua-dua, anaknya masih molor, saudara. Aduh, bangunin dia juga pakai gayung, nanti nggak boleh katanya ya. Mesti dengan lembut hati, jangan sampai mengajak mereka ibadah dengan sebuah tekanan begitu.
Dan mereka tetap bahagia, ya udah, ya nak, kita pergi ya. Sampai di sini saudara, kadang sampai telat-telat. Itu karena perjuangan kita. Karena orang sekarang itu hari Minggu itu bukanlah hari yang enak buat kita bisa bangun pagi dan sebagainya. Itu hari yang buat kita waktunya tidur panjang. Meskipun ibadah jam 9, tetapi sudah bisa bangun jam 8. Mandi bebek kan juga bisa selesai. Yang penting kan mukanya, gitu ya. Pakai parfum sudah selesai sampai sini, saudara. Nah, banyak yang kita perjuangkan. Nah, setelah sampai sini, kita modong juga. Aduh, saudara, rasanya sia-sia. Kita kan nggak lama, saudara. Ya, nggak lama. Atau kursi kita terlalu empuk begitu. Dikasih kursi model dulu aja kayu jati, yang panjang, yang kayu doang, nggak ada empuk-empuknya, saudara. Apalagi kayak buat saya ini kan nggak ada pantat, saudara. Itu sakit, saudara. Mungkin begitu. Sampai saya berpikir begitu, atau mungkin AC-nya terlalu dingin sehingga membuat kita, saya bayangkan, saudara, ada beberapa gereja Bethel Indonesia yang ada di 21, saudara. Itu kan enak tidur itu. Iya kan? Apalagi remang-remang. Orang haleluya. Orang udah pada pulang, dia masih, Pak, bangun. Oh udah, iya ini mau ibadah kedua. Oh gitu. Teman saya mana? Udah pergi. Nah saudara, rasanya jangan sia-siakan, saudara sudah ada di sini, ikutilah. Karena saya percaya, saudara, seperti kata-kata ini, beribadah dengan sungguh-sungguh, datang sebelum ibadah, dimulai ikuti liturgi dengan baik, sampai pulang setelah doa berkat dilakukan. Karena setiap kita akan mendapatkan berkat mungkin di porsi yang berbeda-beda. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang di jalan juga. Aduh, saya terima hadirat Tuhan, saya pengen ibadah kedua. Nggak ada Pak ibadah kedua. Ya udah, tapi saya menikmati hadirat Tuhan. Aduh, pengen lagi lah minggu depan saya akan datang lagi. Ada nggak tengah minggu kita ada acara? Oh ada PWP, udah sama ikut dah. Terus apa lagi? Ada ibadah komisi. Tapi Pak, itu ibadah komisi wanita. Waduh, saya nggak boleh ya. Saya pengen nemenin Pak Gembala. Udah silahkan ikut main musik. Terus nanti ada lagi. Sabtu ini adalah giliran youth yang akan masuk dalam ibadah. Kemudian saudara sekalian, kemarin kita sudah ketemu dengan anak profesi. Kenapa saya keep profesi? Karena mereka yang paling harus bisa. Dan kemudian kalau profesi bisa, karena hari libur tanggal 11 Maret kita akan mengadakan gerakan doa puasa bersama-sama. Saya harap jemaat Tuhan pakai ya. Nah itu tanggal 11 itu hari Senin. Kemudian hari Selasanya itu cuti bersama. Kalau mau jalan-jalan gimana Pak? Oh masih bisa tanggal 12-nya. 11-nya kita dahulukan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita akan kumpul di sini kurang lebih jam 5 lah. Kita akan buka bareng, kemudian nanti kita ada doa penyembahan, kita akan doa syafaat. Kita membutuhkan itu dan kemudian kita akan makan bersama tentunya. Dan nanti saya berharap para pelayan dan juga ketua wilayah dan yang mendampinginya nanti bisa kumpul sebentar saja, kita akan bicarakan tentang pelayanan ini. Saya berharap itu hari Senin, jadi Bang Oto nanti akan bawa renungan untuk doa puasa ini. Jadi mesti ada WL lain yang memimpin di dalam penyembahan kita. Nah, itu ada waktunya. Dan rupanya tahun ini banyak liburnya, saudara. Saya lihat itu merah-merahnya banyak, saudara. Kalau saudara lihat rapot merah kan sedih ya. Tapi kalau kalender merah itu senang minta ampun, saudara. Meskipun kita juga nggak kerja, tapi yang merah itu senang gitu ya. Nah itu ada efek apa itu, saudara? Nah, dia bukan Allah yang gila pujian, amin saudara, tetapi memang layak untuk dipuji. Jadi Allah tidak membutuhkan pujian kita, karena memang dia layak untuk dipuji. Jadi saya nggak butuh penghormatan dari anak-anakku, tetapi saya memang layak sebagai orang tua untuk mendapatkan penghormatan itu. Kira-kira begitu, saudara. Kita sekarang sedang ada di generasi Z, saudara. Suatu kali kita harus panggil seorang pakar. Saya punya seorang ibu yang dia menangani anak-anak muda di generasi sebelum Z juga dia tangani itu, seorang psikolog juga, yang kita bisa menggali. Jadi mereka itu budayanya kayak apa, saudara? Karena anak-anak sekarang kalau sudah duduk itu pasti handphone, ya, sampai apapun dia tanya kepada kakaknya, ada di sebelahnya pakai WA juga, saudara. Jadi akhirnya sekarang minim
Anak-anak kita yang ngobrol kayak zaman kita, saudara. Kita petak umpet, kita main karet, kita main gobak sodor, kita umpet-umpetan. Nah itu rasanya interaksinya bagus, kinestetiknya itu bagus, saudara. Nah hari ini semuanya ada di sini, saudara. Tangannya yang cerdas, saudara. Dan kemudian apa yang keluar daripada gadget sekarang itu sudah membuat kita sedih, saudara. Artinya aduh bagaimana cara menyimpannya. Kita nyimpen handphone untuk anak kita itu lebih menjadi perang dunia nanti. Membuat dia marah, dia ngesok-ngesok dan sebagainya. Membuat kita akhirnya ya ada beberapa orang yang dibantu oleh itu. Ya udah anaknya yang baru berapa bulan itu kasih aja handphone sama dia. Pasti dia diem. Jadi nggak perlu babysitter. Oh iya, kasih aja handphone jadi babysitternya. Nah saudara, jadi kita membutuhkan doa-doa untuk anak kita, generasi kita, supaya mereka itu juga mulai belajar menghormati orang tua, belajar menghormati orang yang lebih tua, dan ada beberapa sekolah yang mendidik itu dengan baik, saudara. Saya agak iri waktu jadi guru itu melihat anak-anak negeri. Mereka itu ciumnya pakai gini ya. Dan kadang-kadang di rumah tangga pun seorang ibu juga cium bapaknya gitu ya. Oh sekarang bapak mau dicium, apaan sih kamu? Dan kadang-kadang mereka lakukan itu di halaman, bukan di dalam keluarga. Yang artinya itu adalah sebuah budi pekerti yang sangat baik. Di swasta jarang dapatkan yang seperti itu. Nah kita pengen anak-anak kita juga ada kepedulian. Dan artinya ini membutuhkan sebuah support untuk youth kita, saudara. Saya berharap Bapak Ibu sekalian menyerahkan anaknya. Serahkan anaknya supaya dididik secara baik lah. Karena mereka punya guru-guru yang kita nggak ketahui. Di gadget itu semuanya guru ada di situ. Dan mereka nggak paham mana yang harus ditiru dan mana yang tidak. Kita orang tua yang bisa kasih tahu, ini jangan nak, ini boleh, tapi sedikit saja. Ini jangan, ini dilarang, nggak boleh. Dan mereka kalau sudah pegang sendiri, kita nggak bisa pantau itu sudah. Meskipun ada fitur sekarang ini, tapi itu juga smartphone yang canggih, yang khusus anak-anak mesti di password dan sebagainya. Nah kita punyanya beda, saudara. Nggak ada password kayak gitu, saudara. Jadi membuat kita juga kadang-kadang lolos dari situ. Tetapi paling tidak dari komunikasi mereka, kita bisa tangkap bahwa mereka sudah sejauh ini. Dan kita perlu kembalikan kepada jalan yang benar, saudara. Nah yang kedua, di dalam ayat yang ke-20 mengatakan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat. Saya kalau udah berkendara itu, saudara, kalau ketemu sama ibu-ibu itu mereka berani, tapi kadang-kadang nekat. Bukan karena perhitungan, saudara. Mereka terkenal sen kanan, beloknya ke kiri, saudara. Hati-hati kalau ada mama di depan itu, lihat nih gesturnya kemana nih, itu bisa bahaya. Ternyata sen itu dari rumah, saudara. Makanya Opa Buyung kasih motornya itu ada suara tet, tapi kadang-kadang ganggu juga. Ini berisik siapa sih? Karena kenceng banget. Tetapi kadang-kadang butuh kayak gitu, saudara. Karena motor kita nggak bunyi, makanya itu sen nyala terus kan nggak kelihatan gitu. Sampai orang berkata, Pak, itu sennya nggak bener. Oh iya, dikembalikan lagi, saudara. Zaman dulu masih bunyi, saudara. Tetapi zaman sekarang semakin canggih, malah nggak bunyi, saudara. Bukan juga karena kuat dan gagahnya, tetapi karena sikap mengandalkan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat kita akan diperhadapkan sebuah ketakutan di dunia ini. Semuanya menakutkan. Dan kita berpikir, saya harus berani karena saya andalkan Tuhan saja. Saya berani karena sudah berdoa kepada Tuhan. Saya berani untuk wawancara sama bos. Yang kata teman-teman lama, ya saya kalau orang lama itu suka gosip-gosip, itu bos susah. Oh gitu ya, supaya kita nggak masuk maksudnya. Oke, dalam nama Yesus lah, Tuhan tolong saya supaya saya bisa menjawab apa yang dipertanyakan. Setelah itu bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya dalam keputusannya, enggak teman-temanku, bosnya baik kok. Dia penuh senyum dan dia ramah sehingga saya bisa diterima menjadi karyawan yang baru. Dan saya suka cita untuk itu. Oh gitu ya, sama saya kok beda. Itu pengalaman mereka ya. Oh sama saya nggak begitu.
Berarti sudah diubahkan nih. Oh iya, yang mengubahkan Tuhan sendiri. Nah, saudara, kita harus andalkan Tuhan saja. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Kita harus andalkan Tuhan, saudara. Amin. Kita harus mengandalkan Tuhan. Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah bersumber hikmat dan kekuatan. Hikmat sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Kekuatan dari Tuhan juga sangat kita butuhkan. Karena perjalanan hidup tidak selalu mudah untuk dilewati. Catatan buat kita bahwa tidak selamanya hidup itu mudah untuk bisa dilalui. Secara teori orang bilang masa kritis dalam pernikahan itu di 3 tahun pertama atau di 5 tahun pertama. Ketika saudara sudah melewati itu, artinya saudara sudah sebagian kunci daripada rumah tangga sudah kita lewati. Makanya saudara lihat ketika ada seorang idola yang kita idolakan mulai mau menikah, kita selalu dalam hati, nggak akan lama dia. Sebentar lagi juga ada gosip lain, gitu ya. Nah, zaman sekarang saudara, orang yang menikah dan kemudian tetap sampai kepada buyut, sampai jadi nenek, sampai jadi kakek, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Ya, tetapi ketika kita bisa melewati masa-masa krisis, itu luar biasa. Nah, yang ngalamin masa krisis itu biasanya anak pertama. Anak pertama masih pakai kipas, masih ngontrak, atau masih belum punya kendaraan dan sebagainya. Dan akhirnya di anak kedua mulai ada sedikit, ada berkat. Anak ketiga lebih diberkati lagi. Jadi karakter mereka beda-beda, saudara. Makanya setiap anak yang lebih dari satu, itu karakternya akan beda. Dan rata-rata orang menilainya anak pertama itu kadang-kadang lebih mudah untuk dikendalikan. Karena mereka hidup berkembang di masa kesulitan rumah tangga. Tetapi untuk itu saudara sekalian, kita harus andalkan Tuhan untuk bagaimana bisa mendidik anak-anak kita secara baik. Yang ketiga saudara, yang terakhir, mempercayai Allah penjawab doa. Daniel juga memiliki keberanian di dalam hidupnya karena mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang menjawab doa-doanya. Di dalam ayat 23 mengatakan 1, 2, 3, Kupuji dan memuliakan Engkau sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sekali lagi saya katakan, seorang raja itu tidak mudah untuk bisa kita kasih nasihat, saudara. Tetapi Daniel seorang yang dipimpin oleh Tuhan. Dia percaya sekali bahwa penjawab masalah rajaku adalah bukan manusia Daniel, tetapi Tuhannya Daniel. Saudara, suatu saat saudara dianggap sebagai seorang penasehat, tetapi spontanitas waktu itu kita nggak bisa jawab. Dan jawaban yang paling jitu, mari kita berdoa. Tetapi si konsili bilang, saya nggak butuhkan doa. Sudah terlalu lama saya doa. Tetapi Tuhan saya dijawab secara teknis, secara teknikal bagaimana itu. Nah, setelah doa, baru inspirasi dari Roh Kudus. Begini Bu, jadi masalah ibu itu kayak gini. Jadi menurut saya ya, saya ingatkan kepada para konselor, jangan pernah Anda itu memutuskan sesuatu. Kita hanya kasih tentang kebenaran. Kita kasih tentang ilmu. Kita bukanlah yang memutuskan. Pada akhirnya, saya sudah bukakan tentang kebenaran ini. Bagaimana firman Tuhan mengatakan, bagaimana pengalaman yang saya alami, dan bagaimana orang-orang yang pernah saya contohkan kepada Bapak Ibu. Sekarang keputusan tangan Ibu dan Bapak. Tetapi saya sarankan, ikutilah sesuai yang firman Tuhan lakukan. Jadi membuat kita juga bukan menjadi juru kunci buat keluarga lain. Karena rem gas kopling setiap keluarga itu beda-beda, saudara. Kita punya pengalaman sendiri yang tidak bisa dikasih formatnya kepada keluarga lain. Amin, saudara.
Daniel juga memiliki keberanian di dalam hidupnya karena mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang menjawab doa-doanya. Saya percaya buat orang yang takut kepada Tuhan, mungkin keberaniannya akan lebih lagi, saudara. Karena dia tahu setiap masalah dia ajukan kepada Tuhan. Saya doakan kepada Tuhan, dan saya tahu Tuhan adalah pembela yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik untukku. Dan jawaban doa itu tidak selalu ya. Kadang tidak, kadang tunggu. Kadang ya, kadang tidak, kadang tunggu. Maunya kita selalu ya. Tetapi buat Tuhan yang Maha Tahu, kita mesti minta advice dari Dia. Betul nggak? Jadi ketika kita memohon doa kepada Tuhan, kita lebih kepada seorang yang harus memutuskan dan Tuhan menuruti maunya kita. Atau kita sedang datang kepada orang yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tahu, kita minta dikasih keterangan. Tuhan, maunya saya kayak gini Tuhan. Tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan adalah Maha Tahu. Tuhan Maha mendengar. Dan jawaban tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yang ada adalah tepat waktu. Saya serahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, kita jangan ngeyel. Kadang-kadang ngeyelnya kita juga ada, saudara. Wah, kita sudah doa ya, kita serahkan kepada Tuhan. Habis itu dia usahakan lagi sesuai dengan maunya dia lagi. Makanya Tuhan bilang, ya udahlah kita kasih saja. Dan kadang-kadang hiannya Tuhan itu bukan selalu kehendak dia. Oleh karena kasih terapi sama dia. Saudara, banyak kali kita kepada anak itu tidak selalu ya yang sesungguhnya. Mah, boleh nggak main korek api? Jangan nak, korek api itu panas. Ah, panasnya kayak apa sih? Itu bapak-bapak banyak tuh pegang korek api. Akhirnya kita bilang, yaudah silakan saja. Panas, yaudah. Setelah itu kita nggak akan banyak ngomong lagi kepada anak. Bapak Ibu sekalian, anak kita itu adalah kadang-kadang punya tipikal seperti Thomas. Mereka harus mengalami dulu baru percaya. Ada nggak ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang ngalamin dulu baru percaya? Itu susah dibentuk, saudara. Emang benar yang difirmankan, yang disampaikan oleh Pak Gembala itu, saya kok nggak percaya. Ya udah, mari kita lakukan saja, supaya kita tahu yang dimaksudkan itu benar-benar terjadi dengan baik. Nah, kadang kita bertanya, tetapi nggak melakukan apa-apa, saudara. Jangan olah firman dengan kacamata manusia. Kita nggak nyampe, saudara. Firman Tuhan itu adalah hikmat daripada Tuhan sendiri. Kita nggak bisa capek dengan hikmat manusia. Hikmat manusia bilang, nabunglah engkau supaya engkau bisa kaya raya. Tetapi firman Tuhan mengatakan lebih banyak memberi, lebih banyak diberi. Wah, itu nggak masuk otak saya. Itu nggak masuk. Itu firman ini nggak benar. Daripada mendebatkan itu dengan suami istri dan anak-anak, mending lakukan saja. Dan saya melihat orang yang tidak banyak berdebat, saudara, dia hanya melakukan firman Tuhan saja. Dia tuai kok segala kebaikan-kebaikan daripada firman itu. Teka-teki dari mimpi raja yang sulit dipecahkan itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonan. Mempercayai bahwa Allah adalah penjawab doa yang tepat waktu, memberi kita ketenangan dan keberanian untuk melewati perjuangan iman di dalam Dia. Kita sudah lewati 2023. Waktu itu ketakutan ada, kekecewaan ada, dan kita sudah memasuki 2024. Hari ini adalah minggu keempat bulan Februari. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maret, saudara. Nah, masa tengah-tengah tahun itu kan masa-masa anak udah lulus, ya betul nggak? Masa naik kelas. Kalau naik kelas tentunya nanti ada buku-buku yang baru. Apalagi lulus, cari sekolah yang baru. Sekolah yang favorit mahal. Sekolah yang biasa aja, mereka suka pedang-pedangan tuh, suka pakai penggaris besi tuh,
suka trek-trekan tuh, suka ugal-ugalan tuh. Nah, Bapak Ibu suka yang mana? Suka yang bayar mahal atau bayar yang murah? Tetapi efeknya selalu ada. Makanya di sini yang menjadi titik temunya bukan masalah sekolah yang mana, tetapi bagaimana karakter anak-anak kita. Anak kita baik bisa menjadi buruk karena gayung bersambut. Diajak nyontek, ayo. Diajak bolos, ayo. Nah, kita menyadari bahwa anak-anak kita ada yang mudah mengikut. Kita harus benar batasi. Kita harus pantau dia melalui handphone dia. Di password sama dia. Waktu dia keluar minta pulsa, itu hidup. Mah, kasih ya di pulsaku ini, masih kurang. Udah masuk, mati. Gak bisa lagi dihubungi. Sampai rumah diomelin, kenapa nak kamu mati itu handphone? Ya lagi di jalan. Ya oke dah. Tapi setiap ditanya, di jalan terus. Lu kamu kok di jalan terus sih? Emang gak pernah singgah-singgah itu makan pecel lele kayak apa gitu? Itu anak-anak kita sudah. Jadi anak-anak kita kadang-kadang egois ya. Kadang mereka butuh, mereka buka itu handphone. Mereka nggak butuh, ya udah itu tutup handphone. Nah, apalagi anak-anak kita lebih canggih daripada kita. Bagaimana membuat WA itu dibaca tetapi seakan-akan tidak terbaca. Kalau mama kan susah ya. Nggak kebaca ya nggak kebaca, kebaca ya kebaca gitu. Nggak bisa nyembunyiin. Nah buat anak-anak kita bisa saja. Waktu dia nggak baca, nyampe di rumah kok bawa oh berarti kamu baca ya tadi. Nah saudara, anak-anak kita dikendalikan oleh media ini. Dan kita kayaknya membutuhkan deh satu seminar khusus buat anak-anak teens, youth, sampai kepada profesi sebagai kakak-kakaknya untuk kumpul bareng, termasuk orang tua. Kalau di sekolahan ada ya, kayak seminar orang tua dan anak. Jadi nggak cuma rumah sakit ibu dan anak, tetapi ada seminar untuk ibu dan anak gitu. Nah, bapaknya nggak dikasih tahu, ya yang olah kan di rumah tangga kebanyakan ibu-ibunya. Nah, mereka mengadakan seminar itu bagaimana anak-anak sekarang berkembang, kebutuhan mereka apa. Nah, generasi Z itu agak susah, saudara, karena mereka lebih tahu, merasa lebih tahu daripada orang tua. Kita ngomong A sampai D, mereka udah ngomong A sampai Z. Perang dunia lah keluarga itu jadi. Jadi membuatnya ya sudah, saya pergi saja lah kalau udah ngadepin kayak gini. Daripada hati saya bagaimana. Nah ternyata itu juga bukan solusi, saudara. Kita juga membutuhkan penafsiran yang baik terhadap anak-anak kita. Tetapi saya pesankan dari mimbar ini, anak-anakku yang sebagai anak-anak, orang tuamu adalah orang yang dididik oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak asal kasih kepada rahim ibumu. Itu sebuah kemuliaan. Itu adalah sebuah tugas yang tidak mudah. Ketika anak kecil, kita kan suka kepada anak kecil. Siapa yang gak suka sama anak kecil? Wah, saudara mesti terapi. Semua anak kecil maupun anak Papua pun itu manis lah waktu kecil. Tetapi mulai sudah SD kelas 5, kelas 6, mulai SMP, wah itu mulai keluar aslinya, saudara. Membuat diri, aku nyesel ngelahirin kamu. Anaknya nggak kalah. Siapa yang nyuruh mama ngelahirin saya? Waduh, saudara. Ini mau dibawa kemana nih dunia kita gitu kan? Itulah anak-anak kita. Jadi membuat, makanya orang tua kadang-kadang titip kepada temennya, tolong ya didik anakku ini les sama kamu aja lah. Meskipun saya pemain musik, tetapi mereka nggak dengar sama saya. Kamu sajalah yang lesin mereka. Pendidikan yang lain misalnya bahasa dan juga apapun itu kadang dikasih sama orang lain. Karena kadang-kadang kayak firman Tuhan, Nabi itu lebih dihargai di tempat lain daripada di tempat sendiri. Oh kayaknya saya kayak firman Tuhan. Jadi orang tua kadang-kadang nggak di orang tuain, tapi orang tua yang lain itu lebih di orang tuain gitu. Kadang-kadang kita juga, aduh, kapan anakku bisa terdidik dengan baik. Makanya pesan dari gembala adalah kasih anak-anakmu kepada guru-guru kita di sini. Tentunya mereka juga dengan sepenuh hati berdoa kepada Tuhan bagaimana membantu orang tua yang cuma beberapa jam seminggu sekali untuk ikut membantu ibu-ibu sekalian. Boleh titip pesan? Boleh, saudara. Bu, tolong ya nanti kalau mendekati anak saya dia itu kayak gini. Boleh kita pesan kepada
seperti kita titip juga kepada bidang studi, guru bidang studi atau wali kelas. Pak, tolong anak saya itu kadang-kadang susah makan karena dia laki-laki, dikasih uang samu balik utuh. Makanya kalau saya lihat anak saya itu, ini ada Jason, itu di kantongnya selalu ada koin, kalau enggak ada, enggak itu duit untuk kolektor maupun duit untuk ini. Nah, kalau ke mereka itu sodorkan agak lama, kolektor. Gitu ya. Nah itu, kadang-kadang kecuci juga saudara. Dan kemarin saya di mesin cuci itu mesti bongkar semuanya kan ada koin di situ. Aduh, menghambat benar itu ya. Jadi sampai dibersihin semuanya gitu. Nah makanya waktu saya mau melakukan itu, saya lihatin kantong-kantong mereka. Lumayan kan, dari 15.000, 18.000 kan lumayan, tinggal dijemput dikit. Nah uang kita itu nggak mudah robek, itu puji Tuhannya. Coba kalau mudah robek saudara, kayak kertas surat saudara, wah hancur-hancuran itu ya. Nah jadi kadang-kadang hal seperti itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Makanya nanti saudara di 11 Maret itu saya berharap banyak yang bisa hadir. Dan kita akan doakan keluarga kita apapun yang menjadi masalah dalam kesehatan, dalam pekerjaan, supaya Tuhan tolong semuanya. Penutup saudara, kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian karena yang pertama memuji Allah semesta langit. Pujian adalah respon karena pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan juga berkat dan perlindungan Tuhan. Yang kedua adalah mengandalkan hikmat dan kekuatan daripada Allah sendiri. Dan yang terakhir adalah mempercayai Allah penjawab doa. Saya percaya di sini pasti banyak masalah. Saudara nggak ungkap saja. Makanya hari-hari ini kita harus care terhadap yang lain juga, karena mereka juga butuh bicara. Tetapi ketika kita sudah mendengar itu, bukan untuk dipromo kepada yang lain, kita hanya dengar, kita hanya doakan saja. Dan kadang-kadang orang itu tidak 100% kasih masalahnya kepada kita. Kita hanya tangkap saja. Pak, doakan suami saya. Kenapa Bu? Ya kan tahu aja sih. Bapak-bapak, Pak, tolong doakan istri saya. Kenapa? Emangnya Pak? Ya tahu aja lah mama sekarang. Pak, doakan anak-anak saya ya. Emang kenapa Bu? Ya tahu aja lah anak-anak sekarang. Jadi kita yang menjadi nggak tahu. Kau bilang aku tahu, tapi aku nggak tahu sebenarnya. Akhirnya kita doakan nggak salah spesifik. Makanya doa syafaat itu memang harus ruang khusus. Ruang khusus di mana orang yang take benar, keep betul maksud saya tentang kabar-kabar ini. Jadi membuat kita hanya doa sama Tuhan saja. Ya, mari para pemain musik saya undang untuk ke depan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kau sedang mencuci seluruh hidup kami Tuhan. Tentunya sesempurna apapun kami masih penuh dengan segala kelemahan. Kami membutuhkan Tuhan. Banyak hal yang menakutkan kami ketika kami membaca, ketika kami melihat, kami mendengar berita-berita masa sekarang ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan keberanian yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa hanyalah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kau yang memberikan hikmat untuk mengatur rumah tangga kami Tuhan. Berkati kami dengan berkat ilahi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan dalam senang jalanku, memuliakan ku mau seperti-Mu. Mari kita berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus. Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Sempurnakan hidup kami sebagaimana Tuhan firman. Haleluya. Dalam senang jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya.
hikmat mengalir atas setiap kami, marifat yang daripada mengalir atas setiap kami, urapan yang baru terjadi atas kami. Kau mengerti segala permasalahan kami Tuhan, permasalahan sakit penyakit, permasalahan pekerjaan, permasalahan anak-anak yang susah diatur, permasalahan istri, suami, dan juga keluarga besar kami. Tetapi kami percaya lawatan Tuhan mengalir atas setiap kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, supaya kami memiliki keberanian untuk menunjukkan kasih Kristus kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh hati. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mendoakan buat bapak-bapak Tuhan, urapi dan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, dan menyelesaikan rumah tangga mereka, diberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, dan juga para istri-istri sebagai penolong dalam rumah tangga, berikan hikmat kekuatan yang ajaib Tuhan, supaya mengalirkan kuasa ilahi sehingga seluruh keluarga boleh diberkati oleh Tuhan. Apapun permasalahan kami, anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karakter mereka dan juga kepedulian mereka, ataupun yang menjadi masalah hidup mereka Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya orang tua yang dititipi sementara untuk mendidik mereka. Berikan hikmat kami untuk bisa menyalurkan berkat Tuhan atas mereka. Dan kami serahkan Tuhan generasi di jemaat kami Tuhan, dari bayi sampai kepada orang tua, supaya berkat Tuhan melimpah. Yang boleh menjadi Kristen yang siap menjadi murid Kristus, sehingga kami siap dibekali, dididik, dikasih informasi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak saja menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang diurapi oleh Tuhan untuk mengalahkan masalah hidup kami. Bersama Tuhan tentunya kami bisa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai untuk mendengarkan ini. Kiranya berkat Tuhan limpah atas jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Akan berdoa siapa?